Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun Bapak melihat video ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mini project kami. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Andre, dengan NIM 231401040. Kemudian ada Muhammad Syukron Jazila dengan NIM 231401007. Kemudian ada Timothy Tanawi dengan NIM 231401079. Dan yang terakhir ada Cikita Natasha Boru Sembiring dengan NIM 231401121. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 1 sampai 2 akan dijelaskan oleh Cikita. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan untuk nomor satu. Yang pertama itu ada pertanyaannya request dan respon di ICP atau ketika mulai koneksi laptop. Untuk bagian A-nya ialah berapakah MAC address sumber? Nah, MAC address sumber ini adalah alamat fisik dari laptop atau klien yang mengirimkan permintaan DHCP pertama atau DHCP discover. Berdasarkan dari gambarnya, maka hasilnya itu 8C.2C24B.270.2A5.299. Selanjutnya, untuk bagian yang B, berapakah IP address yang diberikan ke klien? Jadi, IP address yang diberikan oleh server DHCP pada paket DHCP ACK yang nanti IP ini akan digunakan untuk klien untuk mengakses jaringan. Jadi, berdasarkan gambarnya, maka IP kliennya itu 192.168.100.9. Untuk bagian yang C, berapakah IP address router gateway-nya? Nah, di sini gateway-nya adalah alamat IP dari router yang digunakan sebagai pintu keluar menuju jaringan lain. Jadi gateway-nya itu 192.168.100.1. Untuk bagian yang D-nya, berapakah subnet address jaringan? Berdasarkan gambarnya itu, maka subnet address-nya ialah 192.168.100.0/24. Untuk nomor yang 2, eh, masih bagian E, apa nama dan IP address DNS-nya? Nah, di sini nama domain name sistemnya itu disediakan melalui DHCP option 6. Jadi, bisa kita lihat di gambar IP DNS-nya itu 192.168.100.1. Namun di sini nama DNS-nya itu tidak tersedia di paket DHCP-nya. Untuk yang nomor 2, dengan pertanyaan query dan respon ARP atau untuk koneksi ke router gateway-nya. Yang bagian A-nya, berapakah IP address sumbernya? Di sini bisa kita lihat IP address sumbernya itu ialah 192.168.1.131, maaf, 192.168.113.77. Selanjutnya, untuk bagian yang B-nya, berapakah MAC address sumbernya? Bisa kita lihat MAC address sumbernya ini adalah alamat fisik laptop yang mengirimkan ARP request ke gateway-nya. Maka dari gambarnya itu bisa kita simpulkan tuh MAC address-nya itu 8C.2C8.270.2A5.299. Untuk bagian yang C-nya, berapakah IP address tujuannya? IP address tujuannya ini adalah alamat IP yang sedang ditanyakan, yaitu IP dari router atau gateway yang ingin diketahui MAC address-nya. Maka dari gambar tersebut ialah 192.168.113.238. Ya. Untuk bagian D-nya, berapakah MAC address tujuan dari respon ARP? Nah, di sini MAC address tujuannya itu diperoleh dari ARP replay yang dikirimkan oleh gateway sebagai jawaban atas permintaan klien. Maka yang dari gambar bisa kita lihat itu ialah AE.24.21A.268.2DE.2A5. Untuk soal nomor 3 akan saya serahkan kepada Andre. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3, query dan respon DNS. Yang pertama, apa nama domain yang di-query? Berdasarkan hasil capture, dapat diperoleh bahwa nama domain yang diperoleh yaitu chatgpt.com. Kemudian ada berapa jawaban yang diterima dari DNS server.
Jumlah jawaban yang diterima dari DNS server adalah dua jawaban. Kemudian yang C, apa tipe RR pada jawaban DNS? Tipe RR pada jawaban DNS yang diperoleh adalah type A. Kemudian berapa IP address untuk domain yang di query? Di sini kita memperoleh dua domain, yaitu domain IP address yaitu 104.108.32.147 dan 172.64.155.209. Kemudian kita masuk ke nomor 4, three-way handshake TCP. Yang A, berapa nomor segmen awal dari klien? Nomor segmen awal dari klien adalah 318.584.854. Kemudian yang B, berapa nomor segmen awal dari server dan berapa nomor acknowledge dari server? Nomor segmen awal dari server adalah 336.839.3554 dan nomor acknowledge server itu adalah nomor segmen awal pada klien ditambah satu saja, yaitu 318.584.855. Dan yang C, berapa nomor acknowledge dari klien? Nomor acknowledge klien itu adalah nomor segmen dari server ditambah satu, yaitu 336.839.3555. Untuk pembahasan soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Timothy. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang soal nomor 5, yaitu request dan reply HTTP ke situs web. Yaitu yang pertama, di bagian A soal, yaitu versi berapa HTTP yang digunakan. Jadi terlihat di hasil capture, hasilnya adalah bahwa berdasarkan paket tangkapan, HTTP yang digunakan adalah HTTP versi 1.1. Kemudian untuk soal nomor B, yaitu apa kode respon dari server. Di sini ternyata terdapat dua jawaban, yaitu yang pertama ada 200 oke, yang artinya berarti pesan sudah berhasil tersampaikan atau direspon. Dan tapi juga ada yang 404 not found, yaitu pesan tidak berhasil direspon atau disampaikan. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor C, berapa byte ukuran file yang diterima. Jadi terlihat di hasil capture yaitu ukuran file yang diterima adalah 540 byte. Dan untuk nomor D, untuk THCP, berapa TCP? Berapa nomor port sumber dan nomor port tujuannya? Di hasil capture terlihat bahwa port sumber yaitu ada 80. Ini yang terlihat bahwa port sumbernya adalah sebuah web. Kemudian untuk port tujuan yaitu 51057. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syukron. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 6, di mana kita diminta untuk melakukan traceroute pada Windows Command Prompt ke suatu alamat situs web. Nah, di sini kami melakukan traceroute ke alamat situs web chatgpt.com. Untuk soal pertama, kita diminta untuk tunjukkan paket ICMP yang mengawali trace. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa paket ICMP yang mengawali request itu adalah paket ICMP yang TTL1. Kenapa demikian? Karena TTL1 itu adalah berapa hop yang diperbolehkan oleh pesan tersebut. Jadi, jika atau berapa lompatan ke router. Jadi, jika pertama kali pesan itu melompat ke router pertama, maka TTL-nya akan dikurangi satu jadi nol. Dan jika nol, maka router tersebut akan mengirimkan respon ke klien dengan mengirimkan IP address-nya. Jadi, paket yang mengawali ICMP adalah paket yang TTL1. Kita lihat dengan paketnya itu adalah dengan tujuan itu 192.168.100.111 ke 12.64.155.209. Oke, lanjut. Selanjutnya kita diminta untuk menunjukkan paket-paket ICMP response dari setiap router yang dilewati. Nah, di hasil capture kita dan hasil test route di Windows sendiri terdapat sekitar 7 7 IP router. Namun di sini saya menampilkan 3 router pertama saja, kurang lebih sisanya sama. Nah, untuk router pertama itu adalah ICMP respon dari 192.168.100.1. Jika kita lihat IP dari router kita dengan IP destination-nya itu kurang lebih sama untuk subnetnya. Nah, bisa dibilang bahwa ini adalah IP route dari default gateway kita. Lanjut. Oke, kedua itu adalah router kedua atau hop kedua dari respon dari 10.4.96.1. Dapat kita lihat juga di gambar bahwa type-nya itu 11 atau time to live exceeded. Artinya dia sudah TTL-nya udah nol, udah expired dan dia akan dibalas respon.
Lanjut. Terakhir juga hop atau rotor ketiga dan respon dari 180.252.1.93 sama juga tabnya itu 11 yaitu menandakan dia adalah ICMP response. Lanjut. Nah, soal C kita diminta untuk menyesuaikan IP address dari paket ICMP respon dengan hasil program threshold di command prompt. Dan kita diminta juga untuk menentukan apakah ada hal menarik dari paket-paket respon tersebut. Jika kita lihat di sini ada tabel perbandingan antara hasil dari CMD dan juga Wireshark. Kita lihat di sini untuk hop pertama dan sampai hop ketiga dia itu sesuai di CMD dan Wireshark. Tapi untuk hop keempat dan kelima itu terdapat sedikit perbedaan. 4 dan 5 itu IP address-nya sama, cuma di Wireshark dia hanya terdapat satu kali balasan. Ini mungkin karena terjadi paket loss ataupun timeout, jadi dikirimkan beberapa kali dengan IP address yang sama. Selanjutnya itu IP hop ke-6 sampai ke-8 itu IP address-nya sudah sesuai. Dan terakhir itu hop ke-9, itulah IP address dari tujuan kita atau server dari ChatGPT.com tadi. Maka tidak muncul ICMP respon karena dia bukan ICMP lagi, bukan router lagi. Lanjut. Nah, ada beberapa hal benar yang ditemukan. Pertama itu jumlah paket ICMP respon itu per hop itu bervariasi. Dalam hasil tangkapan Wireshark, beberapa hop menghasilkan 2, 3, bahkan 4 paket ICMP respon. Secara umum, threshold itu akan mengirim 3 buah paket untuk setiap nilai TTL. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti respon ulang atau retransmission, keterlambatan jaringan atau hilangnya paket loss tadi. Nah, jadi bisa dibilang karena faktor-faktor tersebut kayak keterlambatan jaringan ataupun tadi timeout ya, yang menyebabkan ICMP respon ini bervariasi tuh diterima oleh klien. Selanjutnya itu ada kedua, itu IP pada hop 5 dan hop 4 itu sama, tapi hanya muncul sekali di website. Nah, IP-nya itu 180.240.90.109 itu muncul dua kali di hasil threshold di CMD, namun hanya sekali di website. Ini mungkin karena satu respon dari ICMP itu nggak berhasil ditangkap oleh klien kita, atau router itu nggak mengirim ICMP respon untuk tel berikutnya, disebabkan oleh faktor tadi. Terakhir, oke, lanjut. Dan terakhir, router terakhir itu tidak mengirim ICMP respon pada hop ke-9 yang merupakan tujuan akhir kita. Tidak ditemukan paket ICMP respon ini sesuai dengan ekspektasi ya karena setelah mencapai tujuan, respon yang diterima bukan lagi ICMP respon melainkan respon akhir dari server kita, dari ChatGPT tadi. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Timothy. Baik, jadi kesimpulannya dari hasil presentasi kita pada hari ini, yaitu telah melakukan analisis menggunakan WireGuard. Di sini terlihat bahwa koneksi ke sebuah situs web melibatkan berbagai tahapan teknis yang saling terhubung. Mulai dari yang pertama meminta alamat IP menggunakan DHCP, kemudian pencarian alamat MAC, permintaan ke DNS, kemudian pertukaran data melalui protokol TCP dan HTTP, hingga pelacakan jalur koneksi menggunakan protokol IGMP. Semua proses ini telah teramati dengan secara nyata menggunakan WireGuard dan tentu saja memberikan pengetahuan mendalam mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi dalam jaringan komputer. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan para moderator. Demikian presentasi mini project dari kami. Kami kelompok 3, mohon maaf apabila terdapat kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan selama penyampaian. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.